Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Yulianti dengan NPM A1A 019089 dari kelas 5C. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang dimana video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi kelas bahasa. Mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Wisman Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan saya bahas di video ini yang berjudul Pemerolehan Bahasa dan Pembelajaran Bahasa. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas di video ini yaitu pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, belajar menurut konsep behavior, belajar humanistik, dan belajar menurut kognitivisme. Baiklah, yang akan saya bahas yang terlebih dahulu yaitu pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa. Kata pemerolehan merupakan kata turunan dari kata oleh KBBI 997.2.702. Pemerolehan berarti proses, perbuatan, dan cara memperoleh. Pemerolehan disebut dalam bahasa Inggris dengan acquisition, yang berarti proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara alami terhadap bahasa ibunya, native language. Yang selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Abdul Shair 2003-167. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses tertentu yang dilakukan otak manusia dalam memperoleh bahasa yang didapat dari hasil interaksi dari luar, lalu kemudian diolah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa. Pertama, erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan karenanya juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Menurut Nana Jumhana 2014.2.112, mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Guru juga memiliki andil dalam mengajarkan bahasa pada anak. Fakih Hatudiniyah dan Harun Rashid 2017. Bahasa memudahkan anak mengekspresikan gagasan kemauannya dengan cara yang benar-benar dapat diterima secara sosial. Bahasa merupakan media yang dapat digunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai lain dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa harus melibatkan 4 faktor, yakni guru, pengajaran bahasa, metode pengajaran bahasa, dan materi pengajaran. 4 faktor tersebut menjadi bagian terpenting dalam usaha membantu dan memudahkan proses belajar mengajari bahasa. Guru merupakan faktor yang terpenting dalam proses pemudahan dalam proses belajar, karena guru merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran yang memerlukan cara-cara atau metode dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu, jadi guru yang baik pada umumnya selalu berusaha untuk menggunakan metode pengajaran yang efektif serta memakai alat-alat media yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Pencarian metode yang paling efektif tetap saja dilakukan dari zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu ada belajar menurut konsep behavior. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku
sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya secara dinamis dan baik. Yang selanjutnya, menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguasaan, reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi negative reinforcement, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Selanjutnya, ada poin yang D, yaitu belajar humanistik. Teori belajar humanistik pada dasarnya kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transcendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu yang penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademi tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma, Robert 1975. Selanjutnya, pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori pendidikan yang dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik, kata humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Mulkhan 2002. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari 3 teori filsafat, yaitu pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Al-Segaf 2011. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pendidikan humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dalam merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan dominan kognitif dan efektif.
Yang kelima yaitu pendidikan humanistik, menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasakan aman untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu ada belajar menurut kognitivisme. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya bahas di dalam video pembelajaran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.